Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali pada saat ini untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini bersama-sama kita akan renungkan terambil dari Mazmur yang cukup terkenal. Mazmur 23. Saya yakin Anda pasti sudah mengenal Mazmur ini, bisa menyanyikannya dengan berbagai versi, dan mungkin juga kita sudah menghafalnya. Marilah, meskipun demikian, saya mengajak kita semua untuk kembali diingatkan, kembali merenungkan bagian firman Tuhan, bagian tentang puisi yang indah, yaitu Tuhan Gembala yang baik. Saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam Kristus, Bapa yang memperkenalkan diri melalui Kristus sebagai Gembala yang baik. Hari ini kami bersama-sama akan diingatkan kembali, akan merenungkan bagian firman-Mu, yaitu tentang Engkau sebagai Gembala yang baik. Tuhan, tolong kami semua supaya mengerti, memahami, mengimani, dan melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, agar ia dapat menyampaikan pesan Tuhan hari ini sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, Gembala yang baik itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan narasi atau puisi dari Daud tentang Gembala yang baik ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai di sana, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan, merenungkan, mengaminkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Mazmur ini adalah kubahan karya Raja Daud. Kita mengingat sebelum Daud itu namanya menjadi besar, ia menjadi seorang raja. Raja dengan wibawa dan kuasa yang besar. Ia adalah seorang gembala yang menggembalakan domba-domba. Tentu saja waktu itu bukan miliknya, tapi milik orang tuanya yang dipercayakan kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika menjadi seorang gembala? Ada banyak kisah, banyak cerita.
Namun yang jelas, Daud mempertaruhkan segalanya untuk kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Tak segan, ia juga menjagai domba-domba itu dari binatang buas, dari pencuri. Ia bisa mempertaruhkan nyawanya melawan binatang buas yang hendak memangsa domba yang dipercayakan kepadanya itu. Nah, berangkat dari pengalaman yang nyata, kehidupan kesehariannya itu, lalu kemudian ia merenungkan perjalanan hidupnya hingga ia bisa menjadi raja. Persekutuan kedekatannya dengan Tuhan. Lalu ia membayangkan bahwa Tuhan itu ibarat sang gembala. Sang gembala seperti yang ia lakukan terhadap domba-dombanya itu. Lalu gembala yang bagaimana? Tentu saja bukan sebagai gembala upahan, tapi gembala dengan semangat, dengan hati, dengan nurani, panggilannya. Sehingga persekutuan kedekatan dengan domba-domba itu betul-betul menjadi nyata. Terlihat dari refleksi apa yang disampaikan oleh Raja Daud ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, pengalaman hidup dari Daud menggambarkan itu. Ketika Tuhan yang menjadi gembalanya, apapun yang ia lalui, pergumulan seberat apapun, terbukti sampai dengan ia menggubah syair ini, bahwa ia tidak pernah kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, sebab sang gembala selalu mengupayakan apa yang terbaik bagi setiap dombanya, yaitu ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tentu saja perjuangan gembala di Timur Tengah yang kebanyakan adalah padang gurun, tidak semudah gembala yang ada di tanah air kita di Indonesia, yang dikaruniakan oleh Tuhan alam yang begitu indah, padang rumput yang banyak, air juga banyak. Tapi di Palestina, di Timur Tengah itu, gembala harus pandai. Dia harus tahu lokasi tempat di mana ada rumput yang hijau, ada air yang tenang. Nah, di tengah-tengah kesulitan itulah Daud melihat sang gembala ini mengupayakan yang terbaik. Ia berusaha menyediakan bagi setiap domba-dombanya itu makanan yang baik, padang rumput hijau, menandakan ini adalah makanan yang terbaik dengan nutrisi yang baik. Air demikian pula merupakan salah satu sumber kehidupan. Diupayakan sedemikian rupa agar domba-domba ini terpenuhi kebutuhannya. Daud mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Seperti gambaran itulah bahwa domba akan tenang. Domba akan mengalami kehidupan yang baik ketika ada di tengah-tengah rumput yang hijau dan air yang tenang.
Maka demikian pula lah kalau diibaratkan Tuhan sebagai gembala. Ia selalu menyegarkan jiwanya. Selalu baru ia merasakan kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan ia menuntun dia di jalan yang benar. Saudara-saudara, namun menarik, ketika Tuhan pun mengatakan di sini atau diungkapkan oleh Daud sebagai gembala yang baik, yang menyediakan yang terbaik untuk domba-domba. Ingat, bukan berarti bahwa si domba-domba itu bebas dari segala hal yang bisa menyulitkan kehidupan mereka. Contohnya saudara-saudara, kita lihat dalam ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi kadangkala domba itu Tuhan izinkan melewati lembah kekelaman. Apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman? Nah, saudara-saudara, lembah kekelaman adalah ungkapan di mana kehidupan yang gelap, yang menyulitkan, yang membuat kita berderai air mata, yang membuat dada ini terasa sesak, yang membuat mungkin pandangan kita menjadi kelam, gelap. Saudara-saudara, kalau diibaratkan Tuhan adalah gembala, maka satu sisinya posisi Daud adalah domba. Kalau kita mengaminkan firman Tuhan ini, Tuhan pun adalah gembala kita, maka kita ada pada posisi domba. Kalau Tuhan begitu baik merancangkan kehidupan kita, menyediakan segala sesuatu, kita aminkan, kita syukur. Tapi ada kalanya kita sebagai domba-dombanya juga harus melewati lembah kekelaman itu. Kita harus melewati apa yang tidak kita suka. Kita harus melewati penderitaan, kesulitan hidup. Kita harus melewati juga penolakan. Kita harus melewati kehilangan demi kehilangan. Tidak hanya harta, melainkan bisa orang-orang yang kita kasihi. Itulah lembah kekelaman. Saudara-saudara, namun sebuah keyakinan iman ditampakkan oleh Raja Daud. Sekalipun katanya, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab dikatakan, sebab engkau besertaku. Disinilah kita harus merenungkan kembali. Tuhan adalah gembala yang baik. Itu seharusnya kita berpikir, saya pun harus menjadi domba yang baik. Kan aneh ya, kalau kita mengimani Tuhan gembala yang baik, tapi kita jadi domba-domba yang nakal, domba-domba liar. Jadi kontradiksi. Nah, seharusnya yang terjadi, Tuhan gembala yang baik, maka aku harus jadi domba yang baik. Saudara-saudara, hanya domba yang baik inilah yang akan merasakan penyertaan Tuhan. Akibatnya kalau Anda dan saya yakin merasakan penyertaan kehadiran Tuhan dalam hidup, terlebih pergumulan yang sulit ini, maka aku tidak akan takut bahaya.
Anda tidak pernah akan takut bahaya ketika Anda yakin betul Tuhan menyertai. Ketika Anda yakin betul bahwa Tuhan ada di sini, tak membiarkan diri kita diombang-ambingkan oleh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ketika Anda betul-betul merasakan gembalaku tidak jauh dari diriku. Nah, saudara-saudara, gembala yang baik dan Anda domba yang baik seharusnya apa? Gembala yang baik menyediakan gada dan tongkat. Gada bisa menjadi alat pemukul untuk lawan, untuk musuh. Tongkat untuk menghalau kita. Sudahkah ketika Tuhan menghalau kita, mendidik, mengajar kita, menuntunnya ke jalan yang benar, sudahkah kita dengar? Telinga kita tajam tentang suara gembala kita. Nah, ketika Tuhan Yesus menguraikan, akulah gembala yang baik dalam Yohanes 10, saudara-saudara, di situ diuraikan, domba-dombaku mengenal suaraku. Apakah kita mengenal suara Tuhan? Mengenal artinya mendengarkan dengan baik, dengan teliti, dengan cermat, dan kemudian apa yang kita dengar itu menjadikannya sebagai pedoman seperti tongkat. Menjadi pedoman dalam kita melangkah, berjalan, mengarungi kehidupan ini. Sekali lagi, kehidupan tidak selalu mudah. Bahkan Daud mengingatkan, kita bisa diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman, lembah air mata. Disinilah yang harus kita andalkan, tuntunan tongkat Tuhan itu yang mengawal kehidupan kita. Saudara-saudara, disitulah kita akan bertemu dengan hidangan, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku dan seterusnya. Lalu kemudian Mazmur ini ditutup dengan kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara-saudara, bukankah ini semua yang kita inginkan? Bahwa di sepanjang kehidupan kita, seumur hidup kita, bahwa kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai kita. Dan jiwa kita akan puas kelak nanti, diam bersama-sama dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, tentu ini tidak mudah. Tapi bagi setiap orang yang mengenal Sang Gembala Agung itu, dia akan tahu, memahami, mengikuti jalan yang diarahkan oleh Sang Gembala ini. Meskipun kehidupan yang kita lewati beberapa hari ke depan mungkin tidak mudah, tapi yakin dan percaya, tangan Tuhan menyertai. Dia Sang Gembala Agung. Dia tahu kebutuhan Anda dan saya. Dia tahu cara yang terbaik untuk menghandle, untuk menjaga, untuk menangani Anda. Kini tenangkanlah hati dan jiwa. Rasakanlah bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu. Ia adalah gembala, gembala yang baik, bahkan gembala yang sangat baik. Jadilah domba-domba yang terbaik. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu. Untuk kami boleh diingatkan bahwa kami mempunyai seorang gembala, yaitu Yesus Kristus yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, yang telah terbukti memberikan nyawanya, memberikan segalanya yang terbaik demi kami, domba-domba gembalaannya. Ajar kami untuk menjadi domba-domba yang baik, yang terbaik, yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau menghadirkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, meski demikian,
Ketika Engkau izinkan kami melewati lembah kesulitan, lembah air mata, lembah kekelaman itu, jangan biarkan kami hilang pegangan. Jangan biarkan kami bimbang. Tapi biarlah kami terus akan memegang tangan-Mu. Kami akan terus mengarahkan hati dan diri kami pada tongkat-Mu dan gadamu itu. Biarlah ya Bapa, Tuhan yang menolong. Sakit penyakit, air mata, kehilangan, penolakan, apapun juga yang pada saat ini tengah kami alami, biarlah kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang terus membangkitkan semangat kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.